ini bersama Putri. Ya, Putri guys. Gimana kabar kalian? Masih pada stay at home kan? Hari ini kita mau ibadah. Yuk, lanjut. Ding. Hari ini sharing kita akan dibawakan oleh Kak Yose Ferlianto. Jadi hari ini Kak Yose mau membawakan sharing dengan judul Kemudi Masa Depan. Brum. Jadi masa depan kita itu bisa dikemudikan loh guys. Bisa dikemudikan. Berarti masa depan kita itu ada yang ngatur, diarahkan supaya jadi cerah. Buat yang penasaran gimana caranya mengemudikan masa depan kita supaya cerah, langsung aja ditonton dari awal sampai terakhir. Oke? Ding. Putri mau ngingetin buat kalian yang mau kasih persembahan, kalian bisa langsung scan barcode di depan Putri ini. Dan ingat, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, jangan lupa kalian siapkan perjamuan kudus, karena kita setelah ini akan ada perjamuan kudus. Jadi kalian siapkan roti dan anggur. Ayo buruan, Putri tunggu. Oke, kalau kalian sudah siapin semua, langsung aja kita akan berdoa dulu sebelum ibadah dimulai. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, untuk memuji nama-Mu bersama Tuhan. Meskipun dengan online saja Tuhan, kami tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman kami, tapi kami yakin kami masih bisa menemukan berkat yang lebih-lebih dari berkat firman hari ini Tuhan. Engkau yang berkati pembicara kami Tuhan, Engkau yang berkati pelayan-pelayanan hari ini Tuhan, baik itu yang musik, yang singer, semua Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Enjoy the process of God, Impactors. Hai Impactors. Hai. Mari kita sama-sama siapkan hati kita yuk. Kita mau sama-sama menyembah kita. Yes. Pastikan posisimu sudah siap untuk menyembah. Kita mau sama-sama worship Dia. Kita mau sama-sama untuk meninggikan, kita mau sama-sama memuliakan Allah kita. Yes. Even in the darkest night, even when the storm comes in our way, even when the mountains trembles, He will always be there. He will never let us go. Dialah yang siap sedia, Dialah yang selalu ada buat setiap kita, sehingga kita nggak perlu takut. He's our rock and our anchor. Mari sama-sama sembahlah kita yuk. Your love is stronger. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Sing your love. Your love is stronger than my faith. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains trembles, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love is stronger than. Your
love is stronger than my fear. Oh, your grace is greater than my sin. Oh, trample down, where is your sting? Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains trembles, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains trembles, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. You're my rock. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Stronger, it's stronger than our feeling. Your grace is greater. You're my rock, you're my anchor. Hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah. Even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest, even in the darkest night, you'll never let me go. You'll never let me go. Never let me go. Now and forevermore, your love is stronger than anything. We'll lift you higher, Lord. Never know. Oh, thank you, Lord. Thank you for your love. Your love is thank you for the your love is greater. Never-ending love that surrounds me, Lord. That surround us, Lord. One heart receive your goodness. Ucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bisa menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu Bapa. Yes, this is. Terima kasih buat waktu-waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang telah Engkau berkati Tuhan. Setelah kami Tuhan, kami mau duduk Tuhan di bawah kaki-Mu Bapa. Ya Yesus. Untuk kami mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami. Karena hamba-Mu ini siap mendengar ya Tuhan. Yes. Kami
Kami berikan hati, pikiran, telinga kami, diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu Impactors. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya setiap kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi mari kita saat ini fokuskan pikiran dan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu yang sudah menjadikan kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan saat ini ya Roh Kudus, inspirasikan firman ini ke dalam pikiran dan hati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang kemudi masa depan. Wow, apa itu kemudi? Kemudi itu bentuknya kecil tapi punya potensi kekuatan yang luar biasa. Dia mampu menggerakkan dan menguasai kendaraan menuju ke tempat yang diinginkan. Oke, kita mau ambil contoh kapal di lautan. Tapi kali ini kita mau pakai contoh kapal zaman lawas, zaman dulu. Kapal yang gede, zaman lawas dulu. Nah, kalau kita lihat topik kita yang kita mau obrolin pada hari ini adalah kemudi masa depan. Apakah kita lagi berpikir, wah ini kita mau ke masa depan, kita mau menuju ke satu tempat atau lokasi atau waktu di masa yang akan datang. Wah, kita mau membahas konspirasi atau membahas apapun yang membuat kita, rahasia ini terkuak. Apakah itu yang akan kita bicarakan saat ini? Oke, tapi sebelumnya kita baca dulu ya, di dalam Yakobus 3 ayat yang keempat sampai 5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Oke, kita bicara tentang lidah hari ini. Tentunya kita tahu fungsi lidah pada manusia berbeda dengan fungsi lidah di binatang. Nah, salah satu fungsi lidah kita adalah untuk berkata-kata, untuk membentuk konsonan dan vokal supaya bisa menyampaikan kata atau kalimat sebagai bentuk komunikasi kita. Was, definisinya sulit sekali kayaknya ya. Tapi lidah ini meskipun kecil dan tersembunyi, namun dia punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Biasanya gitu ya, kadang-kadang sesuatu yang nggak dianggap, tersembunyi, kadang-kala Alkitab menyebutnya itu sebagai bagian yang penting. Nah, kitab Yakobus tadi menggambarkan bahwa lidah kita seperti sebuah kemudi pada kapal yang besar. Kemudi yang membawa kapal tersebut ke arah tujuan yang diinginkan oleh nahkoda kapal atau jurumudi itu gitu ya. Nah, oke, baik kalau begitu kita nggak boleh remehkan kemudi kecil di kapal besar itu. Wow, karena bentuknya kecil, bentuknya mungkin tersembunyi, kemudian kita anggap remeh. Enggak, kita nggak boleh remehkan kemudi kecil di kapal besar. Karena pada saat nahkoda kapal itu atau jurumudi kapal itu mampu menguasai kemudi yang kecil itu, dia mampu mengendalikan semua daripada kapal itu. Dia mampu mengendalikan keseluruhan kapal itu. Nah, apa yang terjadi jika saat badai di lautan yang begitu hebat, nahkoda atau jurumudi ini nggak bisa menguasai kemudi itu? Yang terjadi kita tahu bahwa kapal bisa tenggelam atau dibawa ke arah yang bertolak belakang dari tujuan. Mungkin tadinya arahnya ke utara, tapi kemudian karena badai dan tidak bisa dikuasai kemudinya, kapal itu berbalik arah, bertolak belakang menuju ke selatan. Nah teman-teman, bagi nahkoda kapal atau jurumudi kapal ini, menguasai kemudi saat badai besar terjadi di lautan adalah perkara hidup dan mati. Kalau kita pernah melihat film ataupun National Geographic atau apapun tuh, kita bisa melihat bagaimana kapal pada zaman dahulu ketika si nahkoda harus memegang kemudi itu, dia akan berusaha sekuat tenaga
dan penuh konsentrasi untuk memegang kemudi itu. Karena begitu ada badai yang besar, maka kemudi itu seperti kehilangan kendali. Dia bisa berputar ke kiri, berputar ke kanan. Dan si jurumudi nahkoda ini akan terus memegang dengan kuat. Bahkan yang saya pernah lihat, dia akan mengikatkan dirinya dengan tali kepada bagian dari kemudi itu, supaya dia juga tidak terlempar. Dia berusaha dengan segenap tenaga, fokus untuk menguasai kemudi itu. Karena begitu kemudi itu tidak bisa dikendalikan, maka seluruh kapal itu pun akan tidak bisa dikendalikan. Akan oleng, karam, tersesat, bahkan bisa tenggelam. Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saya mau bacain dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Meskipun lidah itu kecil, Yakobus tadi menggambarkan seperti sebuah kemudi di kapal yang besar, tetapi ternyata Amsal juga berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kemudi yang kecil itu bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo, seorang raja yang dikaruniai hikmat yang luar biasa. Salomo ini mengalami bagaimana perkataan yang tepat dapat menyelamatkan satu bangsa. Dan sebaliknya, jika salah ucap, seluruh bangsa bisa hancur. Salomo, dia mengalami sendiri karena dia seorang raja. Dia mengalami di dalam praktek kenegaraannya sebagai seorang raja, di mana perkataannya adalah titah yang bisa menjadi hukum yang harus dipatuhi. Salah ucap, hancur satu negara. Bagaimana dengan perkataan kita? Apa kita sering salah ngomong atau sering ngomong sembarangan? Nah, teman-teman jawab sendiri ya. Jawabnya dalam hati. Kalau mau ngasih tahu teman yang lain juga nggak apa-apa. Sorry, aku mungkin sering salah ngomong sama kamu. Coba kita cek, gimana dengan perkataan kita? Oke, kita mau belajar lagi dari Raja Daud, ayah dari Raja Salomo. Luar biasa nih. Sang anak dan sang ayah memiliki hikmat yang luar biasa. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai 13 dikatakan demikian juga. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Wow, satu kehidupan yang luar biasa. Daud sebagai ayah dari Salomo sudah mengatakan juga di dalam Mazmur ini. Kalau kamu ingin suka dengan kehidupan, kamu ingin punya umur panjang dan menikmati umur panjangmu itu. Ada yang punya umur panjang tapi sakit-sakitan, tidak bisa dinikmati. Tetapi siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Saya mau tanya, apa rahasia hidup yang baik dan menikmati semuanya dengan kepuasan? Bukan punya banyak uang, jadi populer, punya fasilitas yang bagus. Ya kadang-kadang semua itu perlu. Tetapi apakah itu rahasia untuk mendapatkan kepuasan? Karena ternyata ada banyak orang yang punya semuanya, tapi mereka nggak bisa menikmati. Mereka nggak puas dengan semua itu, bahkan mereka merasa hidupnya kosong. Kehidupan yang baik atau a good life dan menikmati segala yang baik dalam hidup ini diawali, diawali dengan menjaga lidah dari segala sesuatu yang jahat. Ini rahasia hidup yang menyenangkan. Saya bacakan sekali lagi. Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai 13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Enak ya, punya kehidupan seperti ini. Hidup penuh dengan semua yang baik dan menikmatinya sampai usia tua. Menikmati hidup yang baik, a good life.
diawali dengan menjaga lidah kita. Oleh karena itu teman-teman, selagi kita masih muda, berhati-hatilah dengan segala macam gosip, omelan, persungutan, keluhan-keluhan. Karena itu hanya membawa kepada segala kerusakan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kelak, nanti. Kadang-kala kita nggak melihatnya sekarang, tapi kelak kita akan menuainya. Kita belajar dari sejarah juga. Ketika ada orang yang salah ucap dalam konteks kenegaraan, maka itu bisa menghancurkan satu negara. Ada orang yang salah ucap di dalam konteks dia harus berbicara dalam forum yang resmi. Tapi ternyata salah ucapnya bisa menimbulkan kerusakan yang besar. Jadi berhati-hati dengan segala macam gosip. Segala macam berita yang buruk. Bahkan berita yang salah pun akan bisa seolah-olah menjadi benar kalau diucapkan secara terus-menerus. Dan akibatnya apa? Kerusakan yang parah akan ditimbulkan. Kebiasaan memaki, bertutur kata yang gak baik, seringkali malah justru akan membawa kita kepada apa? Penurunan kualitas kehidupan. Saya percaya setiap kita teman-teman mau punya kualitas kehidupan yang baik. Awali dengan berkata-kata yang baik, jaga lidah kita. Karena kalau lidah kita salah ucap, suka maki, suka gosip, kita sedang masuk kepada satu kualitas kehidupan yang makin hari makin menurun. Oke, terus gimana caranya supaya kita bisa menguasai kemudi kehidupan kita? Kemudi masa depan, lidah kita, kemudi masa depan. Lukas 6 ayat yang ke-45 mengatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang memenuhi pikiran kita, yang terus-menerus kita pikirkan, itulah yang akan meluap keluar jadi perkataan kita. Jadi kita nggak bisa ngomong gini dong, sorry aku keperucut nggak sengaja. Kan kita sering kali dengar, ya sorry ya aku keperucut, aku nggak sengaja kok ngomong. Tapi kalau kita belajar dari kebenaran firman tadi, bahwa karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, itu artinya apa yang memenuhi pikiran kita, yang terus-menerus kita pikirkan, itulah yang akan meluap keluar jadi perkataan kita. Meluap itu artinya sesuatu yang diisi terus sampai penuh, dia meluber, dia meluap, dia muncul, dia keluar. Dan kalau pikiran kita terus-menerus diisi dengan hal tersebut, maka itu akan keluar menjadi perkataan kita. Jadi teman-teman, kita nggak bisa ngomong, sorry aku keperucut nggak sengaja. Mungkin juga karena hal tersebut itu sudah terlalu lama ada di dalam pikiran kita. Nah, rupanya pikiran kita, kalau kita jejali dengan banyak informasi yang nggak berguna, satu kali bisa meluap jadi sampah. Pikiran-pikiran yang salah, yang keliru, yang wah ini enggak tahu ini hoax atau ini berita bohong atau ini apa. Kita jejali informasi. Di zaman yang penuh dengan kecepatan informasi, bahkan setiap hari, setiap detik kita menerima ribuan informasi. Ada riset yang mengatakan kalau otak kita ini dipenuhi dengan informasi, itu enggak habis selama 300 tahun. Setiap hari dijejali dengan informasi yang berbeda, otak kita tidak akan penuh, dia nggak akan overload, dia bisa lebih dari 300 tahun non-stop. Jadi waktu pikiran ini dijejali dengan banyak informasi, itu akan keluar meluap. Kalau informasinya berupa sampah, maka yang keluar akan jadi sampah. Nah sampah itu bau dan seringkali dijauhi. Beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar kata toxic relationship, wah. Jangan-jangan apa yang memenuhi pikiran kita satu kali keluar menjadi toksik, menjadi racun, menjadi sesuatu yang akan mematikan yang lain. Benar kata Amsal tadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Dan itu bisa menghancurkan atau menghidupkan. Dan karena kehidupan kita dikendalikan oleh kemudi masa depan kita, yaitu lidah kita, maka apa yang memenuhi dan menguasai pikiran kita akan menentukan arah kehidupan kita.
menentukan masa depan kita. Saya mau mengutip sebuah pernyataan yang ditulis oleh Søren Kierkegaard, seorang filsuf Kristen dari Denmark. Dia berkata demikian, "Our life always expresses the result of our dominant thoughts." Kalau ditafsirkan secara bebas, dimaknainya demikian. Kehidupan kita ekspresi dari pemikiran yang menguasai kita. Kehidupan kita ini dibentuk oleh pemikiran yang terus-menerus menguasai kita. Dia seorang filsuf Kristen, dia memiliki cara berpikir seperti ini, dan itu memang sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Nah, teman-teman, apa yang memenuhi pikiran kita hari-hari ini? Kekecewaan, kebencian, gosip, berita buruk, atau apa? Kolose 3 ayat yang ke-16 berkata demikian, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu." The word of Christ, perkataan Kristus. Perkataan Kristus kita dapat dari mana? Dari perenungan firman kita setiap hari. Ini sebuah perintah klasik yang nggak pernah usang sebenarnya dan sudah terbukti ribuan tahun. Kita sering mendengar, renungkan firman, renungkan firman. Kita nggak sekedar membaca, tetapi merenungkannya, memeditasi itu, mendiskusikannya, memikirkannya berulang-ulang. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, pikiran, hati, lidah, kehidupan. Apa yang masuk ke pikiran kita tinggal di dalam hati. Dan dia akan meluap dan diucapkan lidah. Sehingga akan menentukan seluruh kehidupan kita. Jadi mari kita berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kuasai baik-baik kemudi kita. Karena itu yang akan membawa kita menuju masa depan yang cerah. Saya berdoa supaya setiap kita benar-benar di masa muda ini kita menjaga lidah kita. Kita belajar firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Karena seperti yang tadi, apa yang masuk ke dalam pikiran kita akan tinggal di dalam hati kita. Dan satu kali akan meluap dan diucapkan lidah kita. Sehingga itu akan menentukan kehidupan kita. Meluap artinya itu sudah penuh, dia nggak bisa ditampung lagi, dia akan keluar. Mari saat ini kita mau berdoa. Saya mau berdoa untuk setiap teman-teman di sini. Dan ingat bahwa lidah kita kemudi masa depan. Jangan pernah remehkan lidah atau perkataan kita. Karena itu akan menentukan seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kalau ada teman-teman di sini yang mengalami pergumulan untuk menguasai lidah mereka, untuk menguasai perkataan mereka, Roh Kudus, Engkau sanggup memampukan mereka. Dan kami sangat percaya bahwa karya Kristus itu sudah selesai di atas kayu salib. Yang sudah menyucikan, menghapus dosa dan pelanggaran kami. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghidupi firman itu. Berdoa untuk setiap teman-teman impactor saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menguasai kemudi kehidupan mereka. Yaitu lidah mereka saat ini. Tuhan saat ini juga berdoa, teman-teman kalau hari-hari ini atau pada saat engkau menonton ini engkau sedang mengalami ketakutan akan masa depanmu. Engkau saat ini bingung, di tengah yang serba online ini bahkan kuliah pun rasanya enggak tentu atau menjemukan, sekolahmu sangat menjemukan dan engkau mulai takut akan masa depanmu. Kalau engkau ada saat ini bisa berdoa bersama-sama, letakkan tangan kananmu di dadamu. Biarlah Roh Kudus saat ini menjamah engkau. Tuhan berdoa untuk setiap teman-teman saat ini yang takut Tuhan akan masa depan. Engkau sudah menjanjikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kami berdoa Tuhan pada hari ini biarlah Roh Kudus menguatkan setiap anak-anak-Mu. Bahwa sungguh ada masa depan yang cerah itu. Tetapi ajari kami untuk memulainya dengan melatih kehidupan kami. Untuk menguasai lidah kami. Supaya kami tidak salah ucap dan menghancurkan banyak di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap anak-anak impactors yang ada. Setiap ketakutan Engkau gantikan dengan keberanian. Karena mempercayai bahwa Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu.
Saat ini juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menginspirasi perkataan Kristus itu supaya menuntun kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Biarlah perkataan Kristus dan segala kekayaannya itu diam di dalam hati kami. Dan oleh karena perkataan Kristus yang diam itu, biarlah seluruh kehidupan kami dikendalikan oleh lidah yang sudah dikuasai dan ditaklukkan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu terus bekerja, menjamah setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Wow, thank you so much buat Kak Yose yang udah memberkati kita semua. Dan I pray that ini gak hanya menjadi suatu yang lalu, tapi ini bisa menguatkan setiap kita, memperbaiki setiap kelakuan kita. I know banyak dari kita yang masih struggle sama urusan lidah, kita begitu gampang untuk gosip, kita begitu gampang untuk ngomel dan bersungut-sungut. Tetapi ada satu hal yang aku selalu ingat bahwa the problem is in our heart, but bagaimana hatimu benar itu gak bisa dengan kekuatan kita. Karena hati kita jahat, tetapi thank God untuk kasih karunia Allah, thank God untuk karya keselamatan Allah. Karena di Yeskiel 36 ayat 20 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini adalah perkataan Yesus, ini adalah perkataan Allah sendiri kepada umat manusia, bahwa Ia akan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat, hati yang aku percaya mampu untuk produce kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat, kata-kata yang memberkati dan menguatkan setiap kita. And kita bisa ambil roti dan anggur perjamuan kita, dan mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur. Kalau hari ini teman-teman masih struggle sama masalah lidah, once again I pray for you right now. Mari kita berdoa. Tuhan, buat kami yang masih struggle, kami percaya kasih karunia-Mu besar bagi setiap kami, dan kasih karunia-Mu mampu untuk mengubahkan setiap kami hari ini. Kalau hati kami salah, terus perbarui hati kami. Kami percaya kuasa Allah lebih besar daripada apapun. Kami percaya bahwa ini bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tapi ini menjadi sebuah transformasi dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, lewat karya keselamatan Yesus Kristus, hari ini kami telah memperoleh hati yang baru, hati yang siap untuk memproduce kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati banyak orang, kata-kata yang memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dan once again Lord, ampuni kami kalau kami berdosa di hadapan-Mu, ampuni kami kalau kami seringkali mengecewakan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau menguduskan setiap kami dalam mengambil perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Kristus, mari kita ambil roti yang kita miliki di rumah. Entah kalian punya biskuit atau apapun itu, mari kita angkat dan mari kita bicara sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat roti ini, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini, karena melaluinya kami kembali mengingat karya keselamatan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus, layakkanlah kami untuk memakan roti dan anggur perjamuan ini dalam Yesus Kristus. Mari kita ambil anggur perjamuan kita. Kita angkat bersama-sama. Kita mengucap syukur sekali lagi. Tuhan, thank you buat anggur perjamuan. Thank you untuk setiap tetesan darah yang tercurah, untuk menebus setiap kami dari hukuman dosa, dari hukuman maut. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, hari ini kami dapat merasakan kasih-Mu yang besar. Kami dapat merasakan tuntunan-Mu yang besar. Di dalam nama Kristus, mari kita minum ini bersama-sama. Yes. Ya, kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Untuk hari ini kami bisa mengalami perjamuan kudus, mengingat kembali karya-Mu Yesus Kristus salib. Thank you Lord Jesus, ini doa kami. Terus tuntun kehidupan kami, karena kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. God bless you. Gimana guys, firman hari ini? Sharingnya mantul kan? Gimana cara kita mengemudikan masa depan? Gila-gila. Jadi masa depan kalian sudah pasti akan cerahkan setelah mendengar firman hari ini.
Oke, jangan lupa buat kalian share di Instagram dan tag @impactorsmdc. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya. Instagramnya @impactorsmdc ya, jangan lupa follow. Putri mau ngingetin buat kalian yang mau kasih persembahan, kalian bisa langsung scan barcode di depan Putri. Dan ingat, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Ding. Oke, baca kita sudah selesai hari ini. Ya, sudah berakhir guys. Jangan lupa untuk tetap beraktivitas dan tetap produktif di masa pandemi ini. Dan kalau kalian lagi gabut, jangan lupa nonton drama ini sama drama ini. Atau kalian juga mau nonton film atau mau nonton apa, boleh banget guys. Oke, jangan lupa nonton drama ini ya. Nanti jangan lupa sharing ke Putri. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa ibadah bisa diakses dari jam 8 pagi. Dadah!